Cia untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berterempah di surga, kami tahu kehidupan kami terkadang tidaklah mudah, bukan hanya kerikil tetapi banyak batu-batu yang besar yang kami tidak bisa lalui dan mungkin juga melukai kaki kami. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia kepada kami, meskipun kami berjalan di tengah-tengah kerikil dan ada batu yang besar di hadapan kami, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau yang menjadi pengenang kami tatkala kami bangun pagi, siang hari, dan juga ketika kami pada waktu malam hari, ketika kami ingin tidur. Biarlah kami selalu senantiasa memandang kepada Engkau sebagai warisan kami dan sebagai piala kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh menjadi lahan yang subur ditabur kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu yang telah ditaburkan ini tidak berlalu sia-sia tetapi boleh bertumbuh. Kami rindu agar kiranya ini bukan hanya bertumbuh ya Bapa, tetapi juga boleh berbuah. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi saya tidak akan membacakan kembali teks yang kita sudah bacakan tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Mazmur 16 ayat 1 hingga yang ke-11. Jadi Mazmur 16 ayat 1 hingga 11 ini cukup kompleks. Jadi saya akan membatasi diri saya hanya kepada kita mengamati secara struktur saja. Karena seringkali kebenaran Alkitab yang begitu dalam itu bukan saja dimanifestasikan di dalam kata-kata, di dalam hubungan antar kata, tetapi juga strukturnya. Dan strukturnya ini bagi saya adalah sangat memberkati. Apalagi ketika kita mengalami banyak pergumulan, persoalan, dan kadang kita tidak tahu bagaimana solusinya, apakah Tuhan akan bekerja, apakah Tuhan akan melindungi kita, dan apakah Tuhan akan berkarya, dan kita juga tidak tahu kapan. Saudara sekalian, saya teringat ketika beberapa waktu yang lampau, masih dalam bulan Mei, ada seorang ibu ini sharing kepada saya. Seorang ibu, dia sharing kepada saya tentang kehidupannya. Yang pertama adalah, dia ceritakan pergumulan dia. Dia itu pertama sudah menikah. Ketika dia menikah dengan suami yang pertama, ternyata suami yang pertama ini meninggal. Tuhan mengambil suaminya dia dan bahkan meninggalkan sang ibu ini bersama dengan anak perempuannya. Sedih, dia sedih. Tuhan, mengapa Tuhan mengambil suami aku? Bahkan aku harus sekarang menjadi ibu sekaligus menjadi ayah buat anakku yang ini, yang satu. Singkat cerita, Tuhan memberkati dia bertemu dengan pria suami yang kedua. Dengan suami yang kedua, bertemu dengan suami yang kedua setelah beberapa lama. Mereka menikah. Ketika mereka menikah, kemudian mereka punya 2 anak. Perempuan lagi. Jadi anak pertama perempuan, anak kedua, ketiga perempuan lagi. Tetapi menariknya di saat dia sedang mengandung anaknya yang ketiga ini, wanita, suaminya ini yang kedua, ini kabur melarikan diri. Bukan hanya kabur melarikan diri, meninggalkan dia bersama dengan anak-anaknya, tetapi juga mengambil tabungan mereka yang udah gitu, kabur. Dan akhirnya dia terpukul, dia sangat terpukul dan dia berkata, Tuhan, sekarang saya harus mulai dari nol lagi. Saya harus mulai hidup saya tanpa suami, bahkan tambah banyak minusnya. Minus yang pertama adalah saya sekarang punya anak 3. Dan sekarang saya, minusnya adalah saya tidak punya tabungan sama sekali. Dan dia berkata sambil menangis, Tuhan, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Aku tidak mengerti, kehidupan aku begini buruk. Dan ketika dia melihat kehidupan orang tuanya, mamanya doyan selingkuh, tetapi diberkati Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini hidupku parah? Dan akhirnya dia berkatakan, aku tidak ingin fokus kepada penderitaan aku, tapi aku ingin melayani Tuhan. Dan akhirnya dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan, begitu luar biasa. Ketika dia melayani Tuhan, dia bahkan sekolah teologi
sampai F3, ke sekolah F3, bayangkan saudara sekalian, lagi sekolah F3 ya. Jadi dia sekolah F3, anak yang pertama sekolah, kedua anaknya juga sekolah. Dan dia sendirian, tanpa suami, dia harus mengurus anak-anaknya, dia harus bawa anaknya jalan kemana-mana, dan juga harus mencari nafkah. Dan berikutnya ketika dia masuk ke pelayanan, dia kaget, wow, ternyata ketika jadi dosen, ternyata gaji dosen di teologi lebih rendah daripada gaji guru SD. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa seperti ini hidup aku? Dan dia bercerita kepada saya, apa yang terjadi? Kenapa aku udah mencari Tuhan, aku udah lari kepada Tuhan, aku udah melayani Tuhan, tapi kenapa pergumulan ini masih terjadi? Mungkin kita udah seperti itu. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku udah hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku udah hidup setia di hadapan Tuhan. Tapi kenapa? Yang pertama, aku mengalami masalah. Lalu berikutnya yang kedua, bukan hanya aku mengalami masalah, tapi kenapa pergumulan aku, penderitaan aku, sekarang masih terus terjadi, sudah bertahun-tahun. Tidak membaik tetapi justru memburuk. Tuhan, mengapa Tuhan? Dan kita menjadi stres. Padahal aku udah lari kepada Tuhan. Padahal aku udah mencari perlindungan di dalam Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab apapun? Saudara sekalian, ini terjadi seperti di dalam Mazmur 16. Mazmur 16 ini dikatakan apa? Ingatlah, dikatakan apa? Jagalah aku, oh Allah. Tuhan, jaga aku. Dia bilang, karena apa? Dia kasih tahu, kenapa Tuhan aku meminta engkau untuk menjaga aku. Kenapa? Karena aku mencari perlindungan. Saudara perhatikan, ketika dia meminta jagalah aku, ketika dia meminta seperti itu, menurut saudara, Daud sudah dijaga belum? Belum, makanya dia minta, Tuhan jagalah aku. Dia meminta, menariknya apa? Dia belum dijaga meskipun dikatakan apa? Dia sudah mencari perlindungan di dalam Tuhan. Pernah kita mengalami seperti ini? Kita sudah lari kepada Tuhan, kita sudah mendoakan musuh kita, kita bahkan sudah mencari perlindungan di dalam Tuhan, tapi Tuhan tetap masih belum menjaga kita, Tuhan tetap masih belum memberkati kita, Tuhan masih belum membukakan jalan untuk kita, padahal kita sudah lari ke Tuhan. Betul gak saudara? Pernah gak kita mengalami seperti ini? Kita sudah hidup benar, kita sudah bersekutu dalam Tuhan, tapi kenyataan tidak pernah berubah. Dan kita ini sekarang membuat kita patah semangat. Tuhan, bagaimana aku harus hidup? Aku udah mencari Tuhan, aku udah mencari wajah Tuhan, bahkan aku udah melayani Tuhan. Tapi keadaan aku masih buruk. Tetapi yang kita perhatikan adalah, sekali lagi, Mazmur 16 ini dimulai dengan pergumulan si Daud. Permohonan, Tuhan jaga aku, Tuhan jaga aku. Meskipun Tuhan kesannya tidak melakukan apapun, meskipun kesannya Tuhan tidak memberkati dia, meskipun Tuhan kesannya tidak menjaga dia, tetapi menarik apa saudara sekalian? Dia ada komitmen. Komitmennya tanda kutip ini bersifat negatif karena ada kata aku tidak, aku tidak. Dia mengatakan begini, Tuhan, meskipun engkau masih belum menjawab aku, Tuhan, meskipun engkau masih belum memberkati aku, Tuhan, meskipun engkau masih belum menjaga aku, dikatakan apa? Aku tidak akan mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain, aku gak akan. Aku tidak akan menduakan hatiku, aku tidak akan, dikatakan apa? Mencemarkan bibirku, aku tidak akan mencemarkan hatiku, aku tidak akan mencemarkan lidahku untuk cari pertolongan di luar Tuhan, tidak akan. Ini menarik ya saudara sekalian. Jadi saya perhatikan, ada pergumulan yang dialami oleh Daud, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, meskipun Tuhan belum jawab, tetapi apa? Dia masuk ke komitmen. Perhatiin nggak? Ini yang menarik. Saya perhatikan komitmen Daud di sini adalah komitmen apa? Komitmen meskipun, betul ya? Meskipun Tuhan belum melindungi dia, meskipun Tuhan belum menjawab doa dia, meskipun Tuhan belum menjaga dia, tetapi dia sudah komitmen. Aku tidak akan mencemarkan hatiku untuk pertolongan yang lain di luar Tuhan. Aku tidak akan melakukan itu. Dia ada komitmen meskipun. Tapi seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, komitmen kita adalah komitmen pengandaian. Tuhan, aku akan berkomitmen di hadapan Tuhan, andai Tuhan memberkati aku. Aku akan berkomitmen di hadapan Tuhan, andai Tuhan menjawab doa aku. Aku akan berkomitmen kepada Tuhan, andai Tuhan memulihkan keluarga aku, andai Tuhan membangkitkan ekonomiku, andai Tuhan mengubahkan situasiku, andai Tuhan mengabulkan semua doa-doaku. Betul ya? Andai. Jadi saudara sekalian, kita perhatikan dari Daud. Daud mengatakan apa? Aku tetap berkomitmen kepada Tuhan meskipun keadaanku tidak berubah. Meskipun aku terus disakiti, meskipun aku terus diserang. Tetapi aku tetap akan berkomitmen dengan Tuhan.
Sekarang pertanyaannya, ketika saudara di dalam pergumulan, komitmen apakah yang saudara tampilkan di hadapan Tuhan? Pertama, komitmen yang meskipun, atau berikutnya komitmen yang pengandaian. Atau berikutnya yang ketiga, kalau Tuhan nggak jawab-jawab, kita seringkali ada komitmen apa? Yang ketiga, komitmen ancaman. Kalau Tuhan tidak memberkati aku kasih waktu Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan jalan kepada keluargaku, kepada anak-anakku, kepada hutang-hutangku, aku kasih waktu Tuhan 1 tahun. Kalau Tuhan tidak bekerja, aku keluar dari gereja. Komitmen yang mengancam. Saya pernah kayak gitu juga sih, waktu masih kecil. Tapi saudara perhatikan ya, ini ada jenis komitmen saudara. Kita sama-sama kita berdoa, kita sama-sama punya pergumulan, tetapi perbedaannya adalah komitmennya. Saudara punya komitmen yang mana saudara? Ketika saudara di dalam pergumulan, di dalam kesesakan. Komitmen sekali lagi, komitmen yang meskipun, komitmen yang pengandaian atau asalkan, atau jika Tuhan memberkati aku, apabila Tuhan memberkati, andaikan Tuhan memberkati aku, asalkan Tuhan memberkati aku, baru aku komitmen. Atau saudara komitmen yang mengancam sama Tuhan. Nggak tahu diri ya, padahal kita ciptaan tapi kita ngancam sama pencipta. Nah itu kan, saudara komitmen manakah saudara? Yang manakah saudara? Lalu berikutnya, dari pergumulan, permohonan masuk ke dalam komitmen. Dan komitmennya ini adalah komitmen apa saudara sekalian? Komitmen yang meskipun Tuhan tidak menolong aku, meskipun Tuhan belum menjawab aku, meskipun Tuhan belum menjaga aku, tetapi aku tetap berkomitmen. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Daud bisa memiliki komitmen yang begitu besar? Kenapa Daud bisa memiliki komitmen yang meskipun? Betul gak saudara? Bertanya gak? Kenapa ya Daud kok bisa memiliki komitmen yang seperti ini? Begitu luar biasa. Jawabannya apa? Ini, di tengah-tengah, iman. Jadi saudara sekalian, Mazmur 16 itu disajikan, itu dalam bentuk istilahnya itu kayak kayastik. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu bingung, ini apaan ini kayastik? Saya cuma taunya antik-antik. Saudara bisa tanya kepada Bapak Gembala. Jadi kayastik ini adalah seperti ini, ada A sama A, B sama B, tapi yang paling pentingnya di mana? Di tengah. Perubahannya di tengah, ini C, imannya. Jadi karena imannya ini akhirnya membuat Daud itu bisa tetap melayani Tuhan, tetap bisa berkomitmen kepada Tuhan dan bisa memiliki iman yang meskipun. Karena imannya, kuncinya itu di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya iman di sini, ayat yang kelima dan yang keenam ini merupakan sentral, jantung daripada seluruh Mazmur 16. Jadi karena dia punya imanlah ininya, sehingga dia bisa memiliki komitmen. Jadi komitmen itu, saudara, komitmen itu bukan komitmen kita kepada Tuhan, bukan didasarkan kepada berkat Tuhan kepada kita, bukan. Tetapi berdasarkan pada iman kita. Meskipun Tuhan memberkati kita atau tidak, meskipun Tuhan menjawab kita apa tidak, meskipun Tuhan memulihkan keadaan kita atau tidak, meskipun Tuhan menyembuhkan kita atau tidak, tetapi iman kita tidak berubah. Iman ini yang akhirnya membuat kita itu mampu berkomitmen. Jadi dari internal yang membuat kita itu mampu membuat komitmen secara eksternal. Bukan dari perubahan eksternal kita yang kemudian akhirnya kita mengadu komitmen. Bukan. Inilah Daud. Aku Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Meskipun aku bergumul tetapi Tuhan di atas pergumulan aku. Meskipun aku ada kesesakan tapi Tuhan di atas dari kesesakan aku. Meskipun aku di dalam kesepian tetapi Tuhan di atas daripada kesepian aku. Ini iman saudara. Meskipun keadaanku begitu rusak, begitu buruk, aku tidak ada akal Tuhan bagaimana memulihkan keluargaku. Tapi aku percaya Tuhan. Lebih percaya, aku percaya kepada Tuhan di atas daripada situasi aku. Di atas perasaan aku, di atas pikiran aku. Saudara, ini iman. Ini iman saudara. Dan saya dulu berpikir, dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sih. Lebih muda maksudnya. Saudara sekalian ketika saya dulu menggali kitab Mazmur dulu ya, masih jauh lebih muda. Saya dulu selalu ada pertanyaan, nggak masuk akal. Kalau saudara baca kitab Mazmur, khususnya ketika pemazmur ini mengalami kesulitan, perhatiin nggak? Pertama kali dia ngomong itu kayaknya sedih banget, bergumul banget, betul ya. Tapi di akhir daripada Mazmur itu, dia kayaknya positif banget, berubah banget, betul ya. Dan saya bingung, ini Mazmur kenapa ya? Saya pikir ada dua pilihan. Yang pertama, pemazmur ini gila, ya kan dari yang begitu sedih berdoa sama Tuhan, tiba-tiba terakhir dia puji Tuhan, ketawa begitu kan, besar setianya. Saya pikir saya nggak masuk akal, bagi saya itu nggak masuk akal, kok bisa? Lalu berikutnya ada yang kedua, saya berpikir mungkin
doanya ini dicicil. Jadi dia mulai dulu hari ini dengan pergumulan, iya kan? Terus berikutnya 1 bulan kemudian dia melihat kasih setia Tuhan, meloloskan dia daripada pergumulan dia secara eksternal, baru akhirnya dia memuji. Jadi 1 Mazmur itu bisa makan waktu 1 bulan bertahun-tahun. Saya dulu berpikir seperti itu. Betul ya? Karena bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat, dalam waktu setengah jam, 10 menit, dari yang begitu hancur perasaannya, dari begitu galau, dari begitu nggak tenang, dari begitu kacau, bisa langsung positif. Dalam waktu 10 menit loh. Saya mikir ini nggak masuk akal. Ini tidak masuk akal sampai saya belajar satu hal. Dan saya dikonfirmasi oleh orang Yahudi. Saudara, kata doa di dalam bahasa Ibrani itu selalu pakai bentuk refleksif. Atau istilah kerennya adalah hipael. Pakai bentuk refleksif. Kenapa doa itu pakai bentuk refleksif? Ini orang Ibrani ngomong begitu, doa selalu pakai bentuk refleksif. Jadi kena ke kita. Kesimpulannya begini saudara. Ini menarik. Ketika kita berdoa, kebanyakan kita mengharapkan Tuhan yang berubah karena doa kita. Betul? Kita berharap supaya mengubah hati Tuhan, mengubah pikiran Tuhan, mengubah sikap Tuhan terhadap kita. Ketika kita berdoa. Tetapi itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab. Itu bukan makna refleksif, itu bukan makna hipael. Tetapi ketika kita berdoa, kenapa masuk itu refleksif? Ketika kita berdoa, kita bukan mengubah Allah, tapi melalui doa itu, justru doa itu mengubah kita. Saya kaget loh. Doa itu saudara, kalau benar-benar saudara, sekali lagi, saudara memiliki iman yang benar, maka doa saudara itu akan mengubah saudara. Dari yang saudara mendekati Tuhan dengan sedih, dengan hancur, tetapi saudara ketika selesai berdoa, dalam waktu yang singkat, saudara bisa ada merasakan kemenangan, meskipun belum menang. Saudara bisa merasakan kekuatan, meskipun saudara belum ada kekuatan. Meskipun saudara lagi lemah, tapi saudara ada sepertinya yang membangkitkan saudara. Nah, ini menarik, karena apa? Doa itu bukan mengubah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pakai bentuk hipael. Tetapi apa? Di sini adalah mengubah diri saudara sendiri. Mengubah diri saudara sendiri. Jadi saudara harus ingat objek iman. Ini menarik saudara. Objek iman siapa saudara di sini? Iman. Di dalam Mazmur 16 ayat 5 sampai 6. Objek iman kita siapa? Saudara apa? Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa, jangan objek iman kita itu adalah berkat, jalan keluar, solusi, kesembuhan, pemulihan, duit. Jangan begitu saudara, itu keliru. Itu bukan, itu namanya apa? Objek imannya itu berhala. Saudara gak boleh, meskipun kita memiliki pergumulan, tetapi jangan jadikan pergumulan itu sebagai objek iman kita. Jangan saudara. Daud mengajarkan kepada kita, objek iman kita, meskipun kita begitu banyak masalah, tetapi objek iman kita haruslah Tuhan. Bukan solusi. Meskipun kita mendambakan solusi, tetapi harus Tuhan itu saja. Bukannya uang, bukannya pemulihan, bukannya kesembuhan, bukan. Tuhan mau sembuhkan atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana saya meletakkan Tuhan itu di dalam iman saya. Dan Tuhan sebagai satu-satunya objek iman saya, itulah saudara. Tetapi ini menarik saudara. Saudara pernah terpikir gak? Kenapa ya? Daud itu mengatakan, oh Tuhan, bagian warisanku dan pialaku. Kenapa dia mengatakan Tuhan itu sebagai warisan dan piala? Bisa aja kan sebagai gembala, betul kan? Bisa aja sebagai cahaya. Tapi kenapa dikatakan sebagai warisan dan piala? Jawabannya apa saudara sekalian? Ini saya merenungkan. Merenungkannya seperti ini saudara. Saudara tidak akan mungkin bisa meletakkan Tuhan sebagai objek iman saudara kalau saudara tidak punya hubungan personal dengan Tuhan. Nggak mungkin itu. Saudara kalau nggak benar-benar mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, maka saudara nggak akan bisa bilang ini, Tuhan, Engkau adalah warisanku dan pialaku. Nggak akan bisa. Sama seperti saya. Saya itu mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan saya, nanti saya akan kasih tahu, sharingkan. Tapi saya selalu ketika saya mengalami pergumulan, saya selalu mengatakan apa? Tuhan, Engkau adalah Bapa aku. Kenapa Bapak? Dan aku itu seperti anak kecil, seperti anak usia 6-7 tahun. Kenapa? Kadang aku tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Bapakku. Tetapi kalau Bapak aku, kalau ayah aku minta aku pergi, Papa minta aku pergi, aku nurut aja. Meskipun aku gak mau, betul ya? Kadang kita harus bangun pagi-pagi. Ayo Philip, kamu harus bangun. Kamu harus melakukan ini.
kita mikir, ini hari libur Pak, ngapain sih mesti bangun pagi? Sekolah aja bangun pagi udah susah, apalagi sekarang hari libur, harus bangun pagi. Pergi kemana nggak tahu, diajak dia pokoknya harus siap-siap, kesel menggerutu, betul ya? Tapi saya percaya, Tuhan saya itu seperti Bapak, saya nggak perlu tahu jelaskan, saya nggak perlu tahu semuanya sekarang, tetapi nanti Tuhan itu pasti akan kasih tahu jawabannya kepada saya. Saya cuma percaya itu aja, Tuhan itu seperti Bapak bagi saya gitu. Dan saya mengalami itu dari semenjak saya kecil sampai sekarang gitu loh. Kadang Tuhan mengubah situasi saya dan meminta saya apa? Kamu langkah aja, kamu langkah. Meskipun saya nggak mau melangkah, tapi Tuhan bilang kamu harus pindah, kamu harus pindah. Meskipun saya nggak mau pindah, saya nggak ngerti, tapi saya bilang Tuhan, meskipun saya tidak mengerti, tetapi saya percaya Tuhan adalah sebagai Bapa aku. Jadi saya memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika saya pindah ke Amerika Serikat, berat saudara sekalian. Secara pelayanan saya sudah besar waktu itu. Terus berikutnya secara penghasilan sudah besar. Sampai mau cari tanah sendiri Pak. Mantap ya, mau cari tanah, mau cari rumah begitu kan. Karena terlalu mantap. Dan saya pikir udah mantap gitu loh. Waktu itu saya sudah punya pasangan juga. Pacar ya maksudnya. Jadi sudah mantap gitu loh. Teman-teman sudah ada, komunitas sudah ada. Tapi Tuhan bilang pindah. Dan saya pikir Tuhan saya harus mengorbankan semuanya. Mengorbankan, bayangkan saya sudah punya S3 dari Indonesia. Tetapi harus pindah. Masuk kemana? Ke MDiv, bukan MTH Pak, MDiv, di bawahnya MTH, bayangkan, sampai saya malu. Terus berikutnya ketika saya sudah mulai settle di Amerika Serikat, saya sudah menikmati semuanya, sudah punya komunitas semuanya, dan Tuhan bilang, kamu pindah ke Indonesia, saya stres. Tuhan hidup saya itu seperti apa gitu, ditektok terus begitu kan, kayak bola pingpong gitu, saya stres, Tuhan kenapa? Tapi saya percaya, Tuhan adalah Bapak saya. Dia pasti menuntun saya tepat. Meskipun saya nggak ngerti, meskipun saya bergumul, meskipun saya nggak bisa menjelaskan, tapi saya hanya percaya dia Bapak saya. Dia tidak akan menuntun saya ke dalam jalan kehancuran. Cuma itu aja. Jadi saudara, sekali lagi, ketika kita mengalami pergumulan, kenapa? Kita itu harus bisa memiliki komitmen. Dan bagaimana kita bisa memiliki komitmen? Dasar dari ini. Kalau kita punya iman, maka iman ini akan menghasilkan komitmen. Dan dari komitmen ini akan menghasilkan apa? Jawaban terhadap pergumulan kita. Saudara, ini mulai dari iman. Kenapa Daud bisa memiliki iman yang meskipun? Karena dia memiliki iman. Iman ini yang mendorong dia untuk bisa berkomitmen. Dan di sini dikatakan apa? Komitmennya. Ini tadi kan negatif ya, aku tidak. Di sini sekarang positif. Komitmen. Setelah Tuhan bagian warisan dan piala aku dikatakan apa? Komitmen. Aku akan memuji Tuhan. Iya kan? Beda kan ya? Tadi dikatakan apa? Dia minta. Tuhan jaga aku, dia minta. Tapi ketika dia lari kepada iman dia, dan bahkan iman dia itu objeknya adalah Tuhan, bukan berkat dia. Dan dia akhirnya bisa mengatakan apa? Aku akan memuji Tuhan. Sekarang aku tidak akan sedih lagi. Sekarang aku tidak akan terpukul lagi. Kenapa? Karena aku tahu siapa Tuhan. Karena pengetahuan aku tentang Tuhan, iman aku tentang Tuhan melampaui kondisi aku, melampaui keadaan perasaanku, melampaui pergumulan aku. Dan maka dikatakan apa? Aku akan memuji Tuhan. Dan menariknya apa? Aku dikatakan apa? Aku telah menempatkan Tuhan di mana saudara sekalian? Di depanku selamanya. Keren ya saudara sekalian. Seringkali ketika kita bergumul, apa yang kita tempatkan di depan kita? Masalah. Pas kita bangun lihat masalah lagi, sedih, kita terpukul, Tuhan kenapa aku masih pengangguran, Tuhan kenapa aku masih single, Tuhan kenapa, Tuhan kehidupan aku tidak pernah berubah, Tuhan kenapa anak-anakku masih rusak. Kita mikirnya apa? Kita menempatkan masalah di depan kita. Harusnya yang kita tempatkan di depan kita itu siapa? Tuhan. Kenapa? Karena kenapa di depan? Karena itu yang akan kita lihat terus. Sekarang saya mau nanya, sebelum saudara tertidur, apa yang saudara lihat? Saudara lihat keadaan eksternal saudara yang berat, apa saudara lihat Tuhan? Ketika pertama kali saudara bangun, apa yang saudara lihat? Tagihan-tagihan atau saudara melihat Tuhan? Itu komitmen loh. Dikatakan apa? Aku telah menempatkan Tuhan di depanku. Apa saudara sekalian ada kata apa? Selamanya. Ini berat loh. Untuk menaruh Tuhan di depan kita, menjadi fokus kita selamanya, itu gak mudah. Karena dunia ini selalu berusaha untuk membuat kita itu kehilangan fokus daripada Tuhan. Membuat kita itu lupa Tuhan, membuat kita itu meninggalkan Tuhan. Membuat kita itu kecewa dengan Tuhan. Tapi bisa gak saudara tetap menempatkan Tuhan di depan saudara selamanya. Apapun juga keadaannya. Komitmen. Itu gak mudah loh saudara. Kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Jawabannya apa? Kenapa dia bisa komitmen seperti ini? Kenapa saudara sekalian jawabannya apa? Apa?
Udah jawab nih. Apa saudara sekalian? Kenapa dia bisa berkomitmen seperti ini? Kenapa? Itu dia satu kata, iman. Nah itu dia ini. Karena imanlah di tengah-tengah ini yang menghasilkan dia bisa berkomitmen. Bukan hanya menghasilkan dia bisa berkomitmen, tetapi apa? Dia bisa menjawab atas pergumulan dia sendiri. Ayat yang ke-1 itu dia bertanya. Iya kan, bukan bertanya, dia meminta Tuhan jaga aku. Tetapi sekarang karena dia punya iman, iman ini menghasilkan komitmen, dan komitmen akhirnya menghasilkan apa? Jawaban atas pergumulan dia. Ini sudah dijawab Tuhan belum? Belum. Sekali lagi, karena iman, nah ini saudara, ini dengan baik-baik ya. Ini yang Alkitab sampaikan seperti ini. Iman dasarnya itu akan mengubah diri kita secara internal. Ya. Iman akan mengubah diri kita secara internal. Dari yang kita galau, kita nggak bisa tidur, sekarang kita bisa tidur. Dari yang kita terus menggerutu, sekarang kita bersyukur. Meskipun eksternal kita belum berubah, tapi kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Ada kekuatan di sini. Baru nanti, nah itu dia kan, eksternal. Tapi itu nggak terlalu penting. Kalau kita dasar kita iman, ya, pasti kita akan mengalami perubahan secara internal. Pasti, itu udah pasti. Tapi kalau kita mengalami perubahan secara internal, belum tentu apa saudara sekalian, eksternal kita berubah. Enggak loh. Perhatikan baik-baik di dalam Ibrani pasal 11. Itu tentang saksi-saksi iman ya. Dikasih tahu siapa. Ada misalnya Abraham, Ishak, ya kan, Yakub. Dan ini menariknya adalah di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan ini. Ada 2 golongan. Ada orang yang mati menerima yang dijanjikan, tapi juga ada mereka mati nggak pernah tuh menerima apa yang dijanjikan. Nggak pernah, tetap sakit ya sakit. Keluarganya berantakan ya berantakan. Seperti itu, mereka mati tidak menerima apa yang dijanjikan. Saudara perhatiin ya. Jadi saudara sekalian, eksternal itu menurut Alkitab penting-penting, tapi tidak sepenting iman saudara dan tidak sepenting internal saudara. Tapi sekarang, iblis mencoba mengganti. Menggantinya apa? Dasarnya bukan iman, tapi dasarnya apa? Berkat. Jadi saudara ketika mengharapkan berkat, saudara skip iman saudara skip apa? Perubahan internal saudara. Saudara maunya apa? Habis berkat maunya apa? Perubahan secara eksternal. Padahal menurut Alkitab, eksternal itu penting, tetapi tidak sepenting iman saudara. Tidak sepenting kedamaian yang saudara dapatkan, itu gak sepenting itu. Dan itu saudara diubah. Jadi ketika iman kita pokoknya aku berdoa, aku harus dapatkan sesuatu. Aku berdoa, aku harus dapatkan sesuatu. Fokusnya ke kita akan kecewa. Dan kita tidak akan bisa menjawab pergumulan kita dalam sekejap. Dan kenapa Daud bisa menjawab pergumulan dia dalam sekejap, masalah dia sekejap, kenapa? Karena dia punya iman. Iman inilah yang akan mengarahkan dia perubahan sekali lagi. Perubahan refleksi, perubahan ke dalam diri dia. Tuhan tidak berubah, tetapi kita berubah ketika kita berdoa dengan iman. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah, tapi yang berubah adalah kita ketika kita berdoa dengan iman. Dan di sini dikatakan apa? Dia menjawab sendiri atas pergumulan dia. Aku, segenap hatiku akan damai. Hatiku bersuka cita. Kemuliaanku tidak akan hilang. Bahkan dagingku tidak akan binasa. Jiwaku, kematian tidak akan menimpa aku. Perhatikan nggak saudara? Tapi pernyataan dia, jawaban dia itu dasarnya dari iman. Jangan tempatkan yang A ini di sini, di tengah-tengah. Jangan keliru. Perhatiin nggak struktur Alkitab? Jadi saya khotbah dari struktur Alkitab. Dari struktur Alkitab itu bisa memberkati kita. Bukan hanya dari kata demi kata. Nah ini dia. Perhatikan di sini. Saudara sekalian, saya ingin menutup salah satu kisah yang saya alami. Saya udah bilang hidup saya itu berat sekali. Jadi saudara mungkin mendengarnya kaget gitu kan. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang usia 50-60 tahun dan mereka mengatakan kami belum pernah hidup seberat kamu. Gitu kan. Tapi saya bersyukur ini proses Tuhan. Jadi sekali lagi, saya ketika mau ke Indonesia saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan kirim saya ke Indonesia? Gitu kan. Saya bingung gitu. Wajar dong. Ya kan sudah 8 tahun, hampir 10 tahun di Amerika, tiba-tiba pulang ke Indonesia menetap. Ya kan melihat Indonesia begitu macet, begitu kotor, begitu polusi, saya bilang Tuhan, itu sudah membuat hati saya berat untuk Indonesia. Tapi saya nggak ngerti. Tuhan minta saya pulang ke Indonesia. Dan ketika saya ingat sekali saya pulang 5 Mei tahun lalu. Sudah setahun saya di Indonesia. Jadi pas saya tiba, dan saya masih nggak ngerti kenapa Tuhan minta saya pulang. Sampai akhirnya bulan Agustus saya berasa. Bulan Agustus saya tahu kenapa Tuhan panggil saya pulang. Banyak alasan nanti saya akan ceritakan. Bukan hari ini, tapi nanti. Salah satu alasannya adalah masalah keluarga. Di bulan Agustus tahun kemarin,
cici saya itu ada tumor, gitu loh, ada tumor besar gitu loh. Saya nggak tahu itu tumor karena dia nggak pernah cerita ke saya, kan saya baru pulang kan. Terus saya lihat kan dia itu kan suka ngeplank gitu kan ya. Biasanya orang ngeplank itu kan mau ngincar six packs. Dan cici saya kurus, cici saya itu tingginya 165 tapi beratnya 40 kilo, kurus. Ya kan dia ngeplank, dia udah kurus, ngeplank terus, harusnya perut itu six packs. Meskipun wanita gitu kan, dia tiap hari ngeplank gitu loh, latihan. Dan akhirnya saya tanya, pas saya lihat perut dia kan, kok perut kamu itu, cici saya nggak menikah by the way, cici saya nggak menikah. Jadi saya tanya, kok perut kamu kok bisa besar ya? Kamu kenapa ini perutnya bisa besar gitu? Padahal kamu ngeplank terus, semakin kamu ngeplank kenapa semakin besar perutnya gitu kan? Semakin bulat, harusnya jadi 6 ini semakin 1 begitu, satunya bulat lagi bukan kotak. Dia berkata, ya akhirnya dia cerita sama saya, ini sebetulnya itu ada tumor. Dia bilang, tapi tumornya ini ya nggak terlalu bermasalah, cuman ya nggak mengganggu kesehatan dia. Dulu beberapa tahun yang lalu mengganggu. Tapi sekarang mama saya kan suka herbal, dia bilang kasih herbal jadinya nggak masalah. Dia bilang, udah nggak apa-apa. Tapi saya bilang ini, mendingan kamu cek ke dokter. Singkat cerita dia cek ke dokter, dia mengatakan, ya ketika dibilang, ketika hasil dari cek ke dokter dikatakan, wah ini tumor ini besar sekali. Tumor ini besar dan ini harus dioperasi, harus segera dioperasi. Langsung akhirnya cici saya kan syok, kaget, mereka nggak mau operasi gitu. Tapi ya karena dokter minta operasi ya udah operasi gitu kan. Jadi dia minta saya doakan dan saya doakan. Singkat cerita ini ya, singkat cerita aja. Jadi habis dioperasi di satu rumah sakit, saya dikasih lihat tumornya besar ini, sebesar ini, kasih lihat lagi. Saya udah lihat sebentar, saya nggak mau lihat ini, geli kan. Tapi dokternya bilang, kamu harus lihat. Ini penyiksaan gitu. Saya lihat gitu kan. Saya lihat gitu tumor yang begitu besar, mengerikan. Tapi akhirnya dia minta saya tanda tangan gitu kan. Udah ya operasi sudah besar, sudah berhasil. Tetapi dia bilang, karena tumor ini terlalu besar, jadinya dia nempel di usus. Dia menjepit ke usus. Gitu kan, dia menjepit ke usus. Jadi saya diminta tantangan lagi. Kamu setuju nggak? Nggak masalah ya. Kalau misalnya ususnya ini robek, kebuka, kamu nggak apa-apa kan? Gitu loh. Kalau nggak, ini nggak bisa diselamatkan gitu loh. Tumor harus diambil. Gimana gitu loh? Ya saya cuma satu-satunya di situ waktu itu rumah sakit. Mama saya udah pulang, udah stres. Dan koko saya sudah pulang, tinggal saya. Dan saya harus ambil keputusan. Akhirnya saya, udah, yang penting untuk keselamatan cici saya tanda tangan. Udah, selesai. Selesai saudara sekalian. Jadi dia di ICU berapa lama begitu loh, tidak sadarkan diri berapa hari gitu loh. Saya menemani dia, kita semua menemani dia. Dan singkat cerita ketika dia mau pulang, dipasang selang ya kantong. Kenapa pasang selang? Karena usus itu kan robek, jadi untuk keluar cairan itu segala macam lewat selang dulu. Lewat selang, nanti dibuangnya ke kantong. Terus intinya dia bilang begini, nanti setelah 2 minggu selang ini bisa dilepas kok, aman. Gitu. Selang ini pasti akan kering, kita hanya ingin mengeringkan saja ususnya. Udah selesai. Udah, kita udah senang, operasi sudah berhasil. Itu satu rumah sakit ya. Terus singkat cerita, setelah 2 minggu kita lihat, ini kok masih keluar air ya, keluar air. Kita datang ke rumah sakit yang sama. Dan kita tanya dokter A. Dokter A bilang, saya nggak tahu ya. Lempar ke dokter B. Kaget kita. Kita lari ke dokter B. Dokter B bilangnya apa? Saya nggak tahu ya, lempar ke dokter A. Wah, kita tahu ini ada masalah. Dilempar-lempar. Dan ini terus menerus keluar. Akhirnya mau nggak mau, itu BPJS. Akhirnya kita masuk ke rumah sakit yang non BPJS. Dan ketika dilihat, kenapa ininya bisa keluar terus, ternyata itu ureternya kepotong. Jadi dia buang air kecilnya itu, ya itu dia karena kepotong jadi ke situ, ke kantong itu. Dan cilakanya ketika kita masuk ke rumah sakit yang non BPJS, dilihat di scan, ternyata karena ginjalnya ini kerendam dengan air, pasca operasi, itu udah bengkak. Dan buru-buru dia bilang, ini cici kamu masih muda nih, mendingan kamu cepet-cepet dibuang itu air nih, di ginjalnya itu. Kalau nggak ginjalnya bisa rusak. Saudara bayangkan betapa syoknya gitu. Betapa syoknya. Dan itu terjadi sampai Februari loh. Dan kita, itu dia, jadi kita nggak tahu, pas di proses itu kita berat sekali saudara sekali. Jadi akhirnya dibuang airnya, kemudian coba kan, dilihat, ini bisa nggak ureternya kita benerin segala macam. Ya kan, pas kita coba benerin segala macam, dokter udah langsung buka kan, belek kan, gitu kan, buka belek. Ternyata pas dibuka dia belek, kaget dia. Ternyata ususnya itu lengket kemana-mana. Jadi
Kalau lengket mau dipisahkan, ternyata ususnya itu sudah nempel dengan pembuluh darah arteri. Kalau misalnya dipisahkan, bisa mati dia, cici saya. Langsung stres kan. Cici saya stres, mama saya stres, dan saya perhatikan yang paling stres itu sebetulnya tak kalah stres adalah mama. Gitu loh, karena dia melihat anaknya, anak perempuan satu-satunya seperti itu menderita, dan dia itu saking lemahnya ketika dia tiduran, itu dia nggak bisa bangun sendiri. Harus dibantu sama mama saya gitu, kepalanya dulu baru ini. Mandi nggak bisa, harus dimandiin segala macam. Jadi tiap hari kayak gitu sampai mama saya kan tidur satu ranjang akhirnya dengan dia. Jadi ketika ada gerak sedikit mama saya tuh nggak bisa tidur, takut gitu ada apa-apa. Iya kan, ada bocor atau apa, dia stres mama saya. Jadi selama berbulan-bulan nggak tahu kapan selesainya, mama saya itu stres. Sampai akhirnya saya paling sedih itu adalah ketika dia teriak gitu mama saya, stres gitu kan. Saya nggak tahan ngapa seperti ini. Tahun 2021 papa kamu meninggal. Sebelum dia meninggal menderitanya parah. Sekarang tahun 2022 cici kamu sekarang seperti ini, saya stres gitu loh. Dia beban berat. Dia teriak dan dia nangis. Dia teriak dia nangis, terus berikutnya ada tembok. Dia bilang saya mau jedotin kepala saya ke tembok. Wah, saya kaget kan. Saya pikir aduh Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa stres juga. Bayangkan kalau misalnya orang stres, cerita curhat ke orang stres. Hasilnya sama-sama. Mungkin kita berdua jedotin kepala kita ke tembok gitu. Nggak ada yang benar gitu kan. Stres, itu stres. Dan apalagi ketika dokternya itu buka, ya kan, ususnya lengket semuanya, dia mengatakan apa? Kita nggak tahu kapan kita bisa ini. Kita bisa operasi untuk apa? Pisahkan ini segala macam. Karena apa? Karena ini masih lengket. Terus kita tanyakan, terus nggak lengketnya kapan? Nggak tahu. Itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, nggak ngerti. Dan cici saya kan kerja, mana ada cuti 1 tahun? Ada juga dipecat. Dan kita bingung kan, ini gimana selama 1 tahun nggak bisa kemana-mana, menyisakan, memberatkan semua orang, jadi bingung kan, ini bagaimana? Dan itulah stres. Terus akhirnya kita pindah ke rumah sakit yang di Jakarta Utara, pindah kan. Baru masuk rumah sakit, baru masuk gitu loh, cek gitu kan dengan dokternya. Udah bayarnya mahal, langsung dokternya bilang gini, langsung operasi. Padahal cici saya bilang, Pak, saya baru 1 minggu yang lalu Pak operasi. Sekali operasi cici saya itu turun 5 kilo. Cici saya itu sempat beratnya 30 kilo. 30 kilo tingginya 165. Kurus banget, benar-benar kurus gitu kan. Sekali operasi itu dia langsung kayak pucat begitu loh. Dia bilang, langsung operasi. Terus kemudian cici saya bilang, saya baru operasi. Nggak apa-apa, operasi gitu, aman. Ini aman gimana gitu kan, ini masalah nyawa, stres kan. Stres, bingung, terpukul berbulan-bulan, nggak tahu kapan ini berakhir. Kemudian pindah kita kan ke rumah sakit yang BPJS, karena itu gini, karena dia kan pakai ini kan ya, pakai selang kan. Selang itu tiap bulan itu pasti harus diganti, dan sekali diganti itu minimal 10 jutaan. Terakhir ganti selang itu 35 juta, sekali ganti selang loh. Tiap cici saya mikir, gila bener, kalau tiap bulan gua kasih 30 juta, habis bener ya. Langsung akhirnya ke BPJS, ketemu sama dokternya BPJS. Terus kemudian masuk BPJS untuk ngontrol ini doang, si selangnya doang. Kita inget tuh, bulan Desember. Langsung dibilangnya apa? Kamu harus buru-buru operasi lagi. Kaget kan, operasi lagi ini. Ini padahal rumah sakit yang berbeda ya. Operasi lagi, operasinya maksudnya gimana? Ternyata ginjal kamu bukan hanya yang kanan yang bermasalah, ternyata juga kiri yang bermasalah. Jadi akhirnya kita cuma mau ganti selang, dibilangnya ginjal. Dan dia bilang dua-duanya harus pakai selang. Koko saya, cici saya, sama mama saya sampai syok. Ini gimana hidup pakai 2 selang? Satu aja udah susah. Mau ngapa-ngapain susah, takut ini kan. Sekarang harus pakai 2 selang. Stres semuanya. Dan akhirnya saya mengatakan begini, Tuhan, saya cuma satu dong ini. Tuhan itu adalah Bapak saya. Kembali lagi, iman saya. Tuhan adalah Bapak saya. Kalau Tuhan, saya bilang gini, pasti otomatis saya pengen Tuhan menyembuhkan cici saya. Saya bilang begitu. Bahkan saya ketika khotbah Natal di tempatnya pengacara terkenal di Indonesia, mungkin salah satu paling terkenal, saya ke sana, cici saya juga ikut, dan saya bilang, saya itu udah menyerahkan keluarga saya ke hadapan Tuhan. Saya nggak ngerti seperti apa, tapi saya percaya Tuhan adalah Bapak saya. Meskipun dia tidak menjawab doa kami sudah berlari kepada Tuhan, kami sudah nangis, kami sudah berpuasa, kami sudah berupaya semuanya, tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan, saya siap kehilangan cici saya. Tahun 2021, saya kehilangan papa saya nggak bisa lihat. 2022 setidaknya saya bisa ngeliat cici saya kalau misalnya dia kenapa-napa. Saya bilang begitu, Tuhan, meskipun Tuhan tidak menjawab, tetap saya bilang Tuhan adalah Bapak saya. Karena kan Bapak tidak harus selalu menjawab permintaan anaknya, bukan? Iya kan? Bapak tidak harus menjawab permintaan anaknya, enggak.
Kita sebagai anak, berapa sering kita ditolak oleh bapak kita? Dan sebagai bapak, berapa sering kita menolak permintaan anak-anak kita untuk kebaikan? Meskipun anak itu nggak melihat, tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya sama Tuhan meskipun kita harus jalanin ini dengan berat, tapi saya tidak akan mundur. Dan saya ketika bicara seperti itu, cici saya masih pakai selang, masih pakai kantong, tapi kami semua udah semangat gitu. Udah ceria, ya kan, meskipun ketika ada orang datang kunjungin dia nangis lagi, dia cerita. Pertanyaan cuma satu, sampai kapan ini? Cici saya bilang gini, Tuhan kalau boleh angkat saya aja. Saya nggak enak repotkan siapapun, nggak enak repotkan Koko, nggak enak repotkan Mama, nggak enak repotkan saya. Angkat saya aja, saya siap kok. Mama saya udah siap, dia diangkat Tuhan. Cici saya sendiri juga udah siap, saya pun juga sudah jauh lebih siap. Bukannya saya nggak sayang sama dia, saya paling sayang sama dia. Kita paling dekat, kita beda usia 3 tahun saja. Tapi akhirnya saya berkata, Tuhan, saya bersyukur saya ada perubahan secara internal. Eksternalnya belum berubah, tetapi kenapa internal saya bisa berubah? Bukan karena eksternal yang berubah, tapi karena saya punya iman, objeknya benar, yaitu Kristus. Yang akhirnya mengubah keadaan perasaan saya, pikiran saya. Kemudian akhirnya Tuhan menjawab. Di bulan Maret, Februari, akhirnya selangnya dilepas. Dan saya bersyukur, dilepas. Tetap masih kontrol, tapi sudah bisa beraktivitas, meskipun jalannya miring. Kenapa? Karena dia selama berbulan-bulan, setengah tahun, dia pakai selang. Ketika pakai selang kan, berat sebelah. Bayangkan, jadi dia sampai sekarang masih miring gitu. Dan nggak bisa jalan, jalannya tuh masih lambat. Kalau naik motor, kalau kita kan bisa langsung naik begini ya, dia nggak, harus naik dulu dari depan, terus didorong ke belakang. Terus berikutnya kalau mau turun dari motor nggak bisa langsung turun ini, enggak, dia harus ke depan dulu, ke depan, naik, berdiri, terus turun begitu. Meskipun kayak begitu, tapi kita bersyukur, Tuhan, Engkau adalah Bapa. Tidak semua Engkau jawab doa kami, tapi yang pasti, ketika kami berdoa dengan iman, Tuhan yang mengubah kami. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata pada surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Sungguh-sungguh mengasihi kami seperti Bapa. Meskipun kadang kami tidak tahu berapa lama pergumulan kami akan berakhir, meskipun kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh, seperti ketika hamba-Mu diizinkan oleh Engkau untuk masuk ke dalam beban yang berat, yaitu kasusnya cici saya. Kami datang ke 5 rumah sakit bicara yang beda-beda. Bahkan di dalam rumah sakit yang sama, diagnosanya berbeda-beda. Kami frustasi, mungkin kami frustasi dengan keluarga kami frustasi dengan pekerjaan kami frustasi dengan peran kami frustasi dengan kesehatan kami. Tetapi Tuhan, ajar kami ya Bapak melalui firman-Mu ini, bahwa kunci untuk mengalahkan frustasi kami ialah doa dengan iman. Doa dengan iman kepada Tuhan saja, kepada Yesus saja. Maka masalah itu meskipun belum selesai, tetapi kami akan dapat kekuatan. Meskipun kadang kami kembali lemah, tetapi biarlah kami kembali datang kepada Tuhan dengan doa. Meskipun kami terus jatuh, kadang kami merasa gundah gulana, kami sudah menang, kami sudah kuat, tapi besoknya kami lemah lagi. Tapi Tuhan ingatkan kami, setiap kami doa, setiap kali kami lemah, biarlah kami boleh datang kepada Tuhan di dalam iman bahwa Tuhan adalah warisan kami, bahwa Tuhan adalah piala kami, bahwa Tuhan adalah Bapa kami. Tuhan, ajar kami di dalam penderitaan kami justru boleh hidup bersama dengan Tuhan. Kami boleh menyaksikan siapa Engkau, kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, kami sungguh-sungguh boleh hidup berdampingan bersama dengan Engkau ketika kami dalam pergumulan. Tuhan, materaikan firman Tuhan ini dalam hati kami, dan ingatkan kami ketika kami di dalam lembah kekelaman. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.